Halo pemirsa Matrails, kali ini kita akan belajar tentang negasi dari pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. Satu subtopik menarik dari topik logika matematika yang sudah kita bahas dalam beberapa video sebelumnya. Kita langsung saja mempelajarinya bersama-sama. Negasi itu hakikatnya adalah pernyataan ingkaran dari sebuah pernyataan dalam konteks logika matematika. Nah, untuk pernyataan-pernyataan dalam logika matematika sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita mengenal ada beberapa pernyataan baik yang bersifat pernyataan majemuk maupun yang bersifat tunggal. Kita mengenal ada yang disebut dengan disjungsi, yang secara umum simbol kalimatnya adalah P atau Q. P atau Q. Kemudian ada konjungsi P dan Q. Kemudian ada implikasi, jika P maka Q. Kemudian ada biimplikasi, P jika dan hanya jika Q. Nah, keempat-empatnya ini merupakan pernyataan majemuk atau disebut juga dengan proposisi. Sedangkan dua yang terakhir, yaitu pernyataan berkuantor, hakikatnya itu pernyataan tunggal, yang awalnya merupakan kalimat terbuka, tetapi ketika diberi kuantor, baik universal, yaitu semua, menggunakan kata semua, kata kuncinya, ataupun kuantor eksistensial, menggunakan kata kunci ada atau beberapa, itu menjadi pernyataan. Yang semula kalimat terbuka, dia berubah menjadi kalimat tertutup, atau pernyataan yang bisa divalidasi nilai kebenarannya. Nah, semua pernyataan ini bisa kita buat pernyataan negasinya atau ingkarannya, ya. Nah, seringkali yang perlu kita hati-hati adalah pada waktu kita membuat kalimat atau pernyataan negasi atau ingkaran dari sebuah pernyataan, perasaan kita akan sangat bermain di sana. Nah, kita perlu berhati-hati karena perasaan kita bisa jadi menjebak kita sehingga kalimat negasi yang kita buat itu menjadi keliru. Kita merasa pernyataan ingkaran atau negasinya benar, tetapi ternyata salah, ya. Nah, kita harus menggunakan logikanya sebagai dasar untuk kita membuat pernyataan negasinya. Nah, negasi dari pernyataan P atau Q secara umum, ya, secara dasar adalah tidak P atau Q. Bisa juga kita mengatakan bukan P atau Q. Nah, pernyataan bukan P atau Q, ataupun bisa juga kita mengatakan tidak P atau Q ini, kemudian kita bisa ubah bentuknya menjadi lebih relevan, menjadi tidak P dan tidak Q, atau bukan P dan bukan Q. Yang perlu diperhatikan, atau berubah menjadi dan, atau berubah menjadi dan. Nah, seringkali kalau kita hanya menggunakan perasaan, maka negasi dari P atau Q, kalau kita hanya menggunakan perasaan, ya, kita merasa negasinya adalah tidak P atau tidak Q, bukan P atau bukan Q. Jadi kata atau tetap menjadi atau, dan itu salah. Jadi P atau Q negasinya adalah tidak P dan tidak Q, atau bukan P dan bukan Q. Demikian pula untuk pernyataan konjungsi P dan Q ini. Ketika dinegasikan, maka pernyataan dasarnya bukan
P dan Q. Tidak, P dan Q. Lalu kalau kita membuat pernyataan itu menjadi lebih relevan kalimatnya, lebih enak didengar, lebih enak dirasakan begitu ya, maka pernyataannya menjadi tidak P atau tidak Q. Tidak P atau tidak Q. Yang perlu diperhatikan lagi, dan berubah menjadi atau. Kemudian baik P maupun Q sebagai pernyataan atomik atau pernyataan tunggal yang menyusun masing-masing dinegasikan. Ya. Kemudian kalau implikasi jika P maka Q, jika P maka Q, kita negasikan, maka secara dasar akan menjadi tidak jika P maka Q, ataupun bukan jika P maka Q. Tetapi bunyi pernyataan seperti itu memang kurang enak didengar ya, kurang lazim digunakan. Maka bentuknya akan menjadi lebih lazim. Yang kita gunakan adalah P dan bukan Q, ataupun bisa kita katakan P dan tidak Q. Jadi implikasi ketika dinegasikan, rupa-rupanya pernyataannya berubah menjadi konjungsi, menjadi dan ya, kata dan muncul. Dan Q-nya yang merupakan pernyataan akibat di dalam implikasi ini, dia dinegasikan. P dan negasi Q. Nah, seringkali dalam konteks ini kata dan bisa diganti dengan kata tetapi. P tetapi negasi Q. Oke, selanjutnya biimplikasi. P jika dan hanya jika Q. P jika dan hanya jika Q. Ketika dinegasikan menjadi bukan, ataupun kita bisa menggunakan kata tidak. P jika dan hanya jika Q. Ya, yang seperti ini. Nah, kalau bentuknya kita buat menjadi lebih relevan, lebih enak untuk kita gunakan, maka negasinya menjadi negasi dari implikasi bolak-balik ya. P dan negasi Q, P dan bukan Q, P dan tidak Q, atau kita balik sekarang, Q dan negasi P, Q dan bukan P, Q dan tidak P. Oke. Kemudian sekarang kita lihat kuantor universal. Bentuk umum simbolik dari pernyataan kuantor universal, untuk semua X berlaku Px ya, untuk semua X berlaku Px. Maka negasinya adalah tidak benar bahwa untuk semua X berlaku Px ya. Kita bisa menyebutnya dengan kalimat yang seperti itu ya, supaya enak didengar ya. Enak didengar, enak dirasakan. Bukan bahwa semua X berlaku Px. Bisa juga seperti itu ya, tetapi memang agak tidak enak didengar gitu. Lebih enak memang tidak benar bahwa untuk semua X berlaku Px. Oke. Nah, ketika kemudian kita menggunakan pernyataan yang lebih relevan bentuknya, maka ketika kuantor universal dinegasikan, dia akan berubah menjadi kuantor eksistensial. Jadi kata semua berubah menjadi kata ada atau beberapa. Lalu pernyataan Px-nya dinegasikan sehingga menjadi ada X yang tidak memenuhi Px. Ada X yang tidak berlaku Px. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian kalau kuantor eksistensial, bentuk umumnya
ada X, atau bisa juga dikatakan untuk beberapa X berlaku PX. Nah, ketika dinegasikan, maka bentuk dasarnya tidak benar bahwa ada X berlaku PX. Tidak benar bahwa beberapa X berlaku PX. Nah, ketika kemudian dicari bentuk pernyataan yang lebih relevan, maka menjadi bentuknya berubah menjadi kuantor universal. Untuk semua X tidak berlaku PX. Untuk semua X tidak berlaku PX, ya, karena ada negasi untuk PX-nya. Begitu. Oke, inilah bentuk formula dasar dari negasi untuk pernyataan majemuk atau proposisi maupun pernyataan berkuantor. Nah, mari kita bahas satu-satu ya, contohnya sekaligus untuk membuat kita menjadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana mengaplikasikan formula ini. Mari kita lihat yang pertama, pernyataan disjungsi. Negasi dari P atau Q adalah bukan P dan bukan Q. Bukan P dan bukan Q. Nah, contoh, kalau kita punya kalimat disjungsi, punya pernyataan disjungsi, SMA Merdeka melakukan kunjungan di kawasan industri Candi atau kawasan industri Kendal. Jadi ada kata atau sebagai kata hubung, ya. Jelas ini adalah pernyataan disjungsi. Lalu bagaimana negasinya dari pernyataan tersebut, ya? Nah, kalau kita melihat bentuk dasar dari pernyataan negasi, maka kalimat yang cocok adalah ini. Tidak benar bahwa SMA Merdeka melakukan kunjungan di kawasan industri Candi atau kawasan industri Kendal, ya. Ini benar ini. Ini sesuai dengan formula ini, sesuai dengan formula tidak P atau Q, bukan P atau Q. Ya, maka kalau dibuat dalam bentuk kalimat bahasa ya, Indonesia dalam hal ini, contohnya adalah seperti ini. Kalau pernyataannya adalah SMA Merdeka melakukan kunjungan di kawasan industri Candi atau kawasan industri Kendal, negasinya menjadi tidak benar bahwa SMA Merdeka melakukan kunjungan di kawasan industri Candi atau kawasan industri Kendal. Nah, jika kita menjawab soal yang berbentuk isai, maka jawaban kita ini benar, ya. Tetapi seringkali memang kalau kita menjawab pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda, seringkali pernyataan seperti ini, ya, model ini itu tidak muncul di dalam pilihan-pilihan yang disediakan, ya. Nah, yang seringkali muncul itu memang menggunakan formula dasar ini, negasi P dan negasi Q. Nah, lalu bagaimana pernyataan negasinya kemudian, ya? Nah, coba ide yang kedua ini, SMA Merdeka tidak. Nah, jadi kan awalnya kan SMA Merdeka melakukan kunjungan, diberi ingkaran dengan kata tidak. SMA Merdeka tidak melakukan kunjungan di kawasan industri Candi, tetapi kata atau masih digunakan, atau tidak juga di kawasan industri Kendal. Nah, ini salah nilainya. Maksudnya adalah tidak boleh. Ini bukan pernyataan negasi yang bisa diterima, ya, karena kata atau tetap digunakan. Seharusnya dia berubah menjadi dan. Disjungsi berubah menjadi pernyataan konjungsi. Maka yang betul seperti ini. SMA Merdeka tidak melakukan kunjungan di kawasan industri Candi dan tidak juga di kawasan industri Kendal. Atau kalau kalimatnya mau lebih lengkap, misalnya ya, SMA Merdeka tidak melakukan kunjungan di kawasan industri Candi dan tidak melakukan kunjungan di kawasan industri Kendal. Itu lebih lengkap lagi kalimatnya. Boleh, bagus ya. Oke ya. Itu yang
tepat ini, seperti ini. Ya, jadi ada dua pilihan yang bisa kita gunakan sebagai jawaban yang benar. Jawaban pertama dan jawaban ketiga yang paling bawah. Ini paling atas ini dan paling bawah. Yang tengah ini salah ya. Yang tengah salah, tidak bisa kita gunakan. Oke. Baik, ini negasi dari pernyataan disjungsi. Berikutnya, negasi dari pernyataan konjungsi. Sebagai contoh, kita punya pernyataan SMA Merdeka melakukan kunjungan di kawasan industri candi dan, ya, kita menggunakan kata dan. Artinya memang betul bahwa itu pernyataan konjungsi. Dan kawasan industri Kendal. Nah, negasinya ada dua pilihan ya. Jadi kata tidak atau ingkarannya diletakkan di depan, seperti jawaban ini, atau kata ingkarannya diletakkan di pernyataan-pernyataan atomik atau pernyataan tunggal penyusunnya, sehingga negasi P dan negasi Q. Tetapi kemudian kata dan berubah menjadi atau, ya. Oke, jadi ide yang pertama kita menggunakan yang ini ya, menggunakan negasi dari P dan Q. Maka kalimatnya atau pernyataannya menjadi tidak benar bahwa SMA Merdeka melakukan kunjungan di kawasan industri candi dan kawasan industri Kendal. Jadi kata dan tidak berubah. Kata dan tidak berubah karena negasi, kata yang digunakan di sini adalah tidak benar. Itu digunakan memang di depan, ya, seperti ini. Dan itu berarti berlaku untuk P maupun untuk Q sekaligus, ya. Kemudian ide yang kedua, SMA Merdeka tidak melakukan kunjungan di kawasan industri candi dan tidak juga di kawasan industri Kendal. Jadi negasi kata ingkarannya, kata tidak ini digunakan di pernyataan atomik atau pernyataan tunggal penyusunnya, yaitu P dan Q ya, P dengan Q. Tetapi di sini kita lihat kata dan tidak berubah, tetap dan. Makanya kemudian salah. Jadi pernyataan ini tidak berlaku. Ya, tidak berlaku diklaim sebagai negasi yang tepat dari proposisi yang disajikan. Nah, kita lihat sekarang ide yang ketiga, SMA Merdeka tidak melakukan kunjungan di kawasan industri candi atau tidak juga di kawasan industri Kendal. Nah, ini benar, ya. Ini sesuai dengan rumusan ini. Oke, sesuai dengan rumusan ini. Ya. Ingat, kata dan berubah menjadi kata atau, kemudian pernyataan atomiknya atau pernyataan tunggal penyusunnya masing-masing dinegasikan, ditambahkan kata tidak di situ. Oke. Kita lanjutkan sekarang dengan negasi dari implikasi. Sebagai contoh, kita punya proposisi atau pernyataan majemuk, jika Mr. Yunus minum amlodipin setiap hari, maka tekanan darahnya normal. Oke, ini jelas ya, ini merupakan pernyataan implikasi. Ada jika maka di situ. Nah, ide negasinya ada dua yang benar. Jadi kata ingkarannya diletakkan di depan sehingga pernyataannya tetap menjadi pernyataan implikasi, atau kemudian pernyataannya itu berubah menjadi konjungsi. Ya, tetapi pernyataan Q-nya diingkarkan, diberi kata tidak di situ. Oke, kita lihat. Tidak benar bahwa jika Mr. Yunus minum amlodipin setiap hari, maka tekanan darahnya normal. Ya, ini sesuai dengan rumusan yang ini ya. Ini sesuai dengan ini. Oke. Kemudian ide yang kedua, jika Mr. Yunus tidak minum amlodipin setiap hari, maka tekanan darahnya tidak normal. Nah, ini salah. Ini salah ya. Jadi kalau kita buat rumusannya seolah-olah ini kan menjadi negasi, jika negasi P maka negasi Q. Dan ini salah ini. Ini bukan implikasi dari jika P maka Q.
itu bukan implikasi dari jika P maka Q. Itu yang perlu kita pahami. Ide ketiga, Mr. Yunus minum amlodipin setiap hari dan tekanan darahnya tidak normal. Nah, ini benar. Ya. Jadi kita hati-hati, kita gunakan kombinasi antara perasaan dan logika kita. Karena kalau kita hanya menggunakan perasaan, ada kemungkinan kalau hanya menggunakan perasaan, kita akan merasa bahwa pernyataan kedua ini benar. Ya, bahwa pernyataan ingkaran kedua ini benar. Karena kalau dirasa-rasa kok rasanya benar juga ya, gitu ya. Tetapi itu salah ya. Itu tidak sesuai dengan konsep negasi dari implikasi. Oke. Jadi kita bisa memilih dua, pernyataan pertama ini atau yang ketiga. Kedua-duanya benar, tetapi yang lazim digunakan memang pernyataan yang ketiga, ya. Nah, kata dan di sini itu bisa diganti dengan tetapi. Tetapi keduanya ekivalen. Dalam hal ini keduanya boleh saling menggantikan. Jadi kalau saya ganti dengan kata tetapi, maka menjadi Mr. Yunus minum amlodipin setiap hari, tetapi tekanan darahnya tidak normal. Nah, secara makna dari kalimat itu sama. Oke. Jadi kata dan dengan tetapi dalam konteks ini itu bernilai sama, bisa saling menggantikan. Oke. Sekarang kita ke bimplikasi. Ya. Contohnya, kita punya proposisi atau pernyataan Poltak pulang kampung jika dan hanya jika sudah lulus ujian skripsi. Ya, negasinya ada dua ya. Boleh yang ini, boleh juga yang ini. Oke. Ya. Nah, yang pertama ini kita menggunakan ini. Ya, tidak benar bahwa Poltak pulang kampung jika dan hanya jika sudah lulus ujian skripsi. Oke. Kemudian ada kemungkinan secara perasaan kita akan memunculkan kalimat ini. Poltak tidak pulang kampung jika dan hanya jika belum lulus ujian. Jadi kalau kita rumuskan dengan simbol ini kan menjadi negasi P jika dan hanya jika negasi Q. Ya. Dan ini salah. Itu salah. Itu tidak bisa dikatakan benar sebagai negasi dari pernyataan P jika dan hanya jika Q. Padahal kalau secara perasaan rasa-rasanya ya betul ya, tetapi secara logika matematika itu keliru. Oke. Nah, kalimat yang ketiga ini benar. Poltak pulang kampung dan belum lulus ujian skripsi, atau Poltak sudah lulus ujian skripsi dan tidak pulang kampung. Kata dan boleh diganti tetapi. Boleh diganti tetapi. Kata dan di sini juga boleh diganti tetapi. Itu boleh. Ya, boleh keduanya saling menggantikan. Nah, kalimat ketiga itu sesuai dengan rumusan ini. Sesuai dengan rumusan ini. Gitu. Ya. Oke, saya harap tidak ada kebingungan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan kuantor universal. Menggunakan kata semua sebagai kata kunci ya. Contohnya, semua siswa kelas 12 SMA Merdeka mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA ya. Oke, ini benar merupakan pernyataan berkuantor universal. Nah, ide negasinya itu ada dua. Ya. Seperti kalimat yang pertama ini. Tidak semua siswa kelas 12 SMA Merdeka mengikuti tes kemampuan akademik ya. Ini menggunakan rumusan dasar ini, ya kan? Oke. Tidak benar atau tidak ya. Jadi kata tidak, kata negasinya, kata tidak yang menegaskan negasi itu atau ingkaran itu diletakkan di depan, sehingga negasi itu berlaku untuk semua pernyataan atomik yang berada di dalamnya. Oke. Ya. Nah, kalimat kedua itu salah ya, tidak boleh.
Jadi ini bukan pernyataan yang bernilai salah, bukan ya, tetapi tidak tepat kalau pernyataan kedua itu diklaim sebagai negasi dari pernyataan semua siswa kelas 12 SMA Merdeka mengikuti tes kemampuan akademik. Jadi itu negasinya tidak tepat, tidak boleh kita membuat negasi yang seperti itu, ya. Dikatakan di situ kan semua siswa kelas 12 SMA Merdeka tidak mengikuti tes kemampuan akademik. Salah. Ya. Karena kalau kita mengatakan kalimat yang seperti ini, artinya tidak ada yang ikut TKA, tidak ada yang mengikuti tes kemampuan akademik. Oke. Padahal tidak semua itu tidak sama dengan semua tidak. Oke, tidak semua itu artinya masih ada yang ikut, tapi tidak semua. Tapi kalau semua tidak mengikuti, artinya kan tidak ada yang mengikuti sama sekali. Ya, jadi kita bisa paham bahwa makna keduanya memang berbeda. Oke. Nah, yang ketiga ini yang pas. Oke. Jadi kalimat pertama betul, kalimat kedua salah, kalimat ketiga ini pas. Oke ya. Ada siswa kelas 12 SMA Merdeka tidak mengikuti tes kemampuan akademik. Jadi tidak semua itu artinya kan ada yang tidak ikut, ada yang tidak mengikuti. Tidak semua mengikuti itu artinya setara atau ekivalen ya dengan ada yang tidak mengikuti. Tetapi tidak sama dengan semua tidak mengikuti. Ya, tidak semua itu bukan berarti semua tidak mengikuti. Tidak semua itu ada yang ikut, walaupun hanya ada satu atau hanya ada beberapa. Maksudnya seperti itu. Oke. Ya. Selanjutnya kita ke negasi dari pernyataan berkuantor eksistensial. Sebagai contoh, kita punya pernyataan beberapa siswa kelas 12 SMA Merdeka mengikuti tes kemampuan akademik. Beberapa itu artinya ada, ya, tetapi memang tidak semua. Nah, ketika dinegasikan, kita punya ide menjadi ya negasinya menjadi tidak benar bahwa beberapa siswa kelas 12 SMA Merdeka mengikuti tes kemampuan akademik. Tidak benar bahwa beberapa. Tidak benar bahwa beberapa. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan beberapa siswa mengikuti, itu dianggap tidak benar, dianggap keliru gitu maksudnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan negasi itu. Tidak benar bahwa beberapa siswa kelas 12 SMA Merdeka mengikuti tes kemampuan akademik. Nah, kalau yang kedua ini salah. Yang pertama betul. Jadi beberapa siswa kelas 12 SMA Merdeka tidak mengikuti kemampuan akademik. Jadi tetap beberapa, tetapi mengikuti diberi tambahan tidak. Ya, nah ini keliru. Jadi tidak benar bahwa beberapa mengikuti itu tidak sama dengan beberapa tidak mengikuti. Ya, yang betul yang ini nih. Semua siswa kelas 12 SMA Merdeka tidak mengikuti. Nah, jadi gini. Tidak benar bahwa beberapa ikut. Itu artinya semua tidak ikut. Gitu. Artinya semua memang tidak ikut. Nggak ada yang ikut sama sekali gitu maksudnya. Jadi tidak benar bahwa beberapa siswa ikut itu tidak sama dengan beberapa siswa tidak ikut. Itu tidak sama, tetapi tidak benar bahwa beberapa siswa ikut itu sama artinya dengan semua siswa tidak ikut. Jadi yang sama ini yang ini. Pertama dan ketiga. Itu sama. Maka sama-sama benar, tetapi yang kedua ini salah, ya, berbeda. Begitu. Oke. Nah, inilah negasi dari pernyataan berkuantor eksistensial.
Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan belajar tentang ekivalensi di video berikutnya. God bless.